Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan masuk ke babak baru dari data mining. Kalau di 2 minggu lalu kita membahas tentang data mining association rule dengan 2 algoritmanya, ada a priori dan ada FP growth, di mana rekan-rekan sudah mencoba contohnya per masing-masing seperti apa, bedanya seperti apa, di mana intinya sama. Yang pertama kali adalah membentuk frequent item set, di sanalah langkah yang berbeda antara satu algoritma dengan algoritma lain, tapi ketika sudah pembentukan rule, di sana konsepnya sama. Nah, selain dari association rule, ada 2 lagi metode data mining yang terkenal, yaitu adalah data mining klasifikasi dan clustering. Nah, di 2 minggu ini, kita akan fokus dulu ke data mining klasifikasi. Dari namanya juga sudah jelas sih sebetulnya klasifikasi, artinya kita mengelompokkan. Nah, tapi clustering juga digunakan untuk mengelompokkan. Bedanya apa ya, nanti kita akan lihat. Inti dari si data mining klasifikasi itu terletak di sini. Jadi kita akan istilahnya apa ya, memprediksi nilai dari suatu atribut atau variabel berdasarkan atribut-atribut lainnya. Nah, artinya apa di sini? Kita sudah punya suatu nilai atribut yang kita sudah definisikan di awal, atau nanti kita sebut dengan predefined class. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, data mining klasifikasi juga sering disebut sebagai supervised learning. Artinya pembelajaran, kan karena konsepnya kan pembelajaran ya, pembelajaran mesin dalam hal ini, pembelajaran yang sifatnya diarahkan. Kenapa diarahkan? Ya karena kelasnya, yang kelas tujuannya kita sudah sediakan dulu di awal. Contoh gimana? Di sini ada sekumpulan training data, atau kumpulan table aja kita sebutnya, di mana ada name, ada age, ada income, ada loan decision, seperti itu. Nah, langkah pertamanya, maka kita harus menentukan dulu predefined class-nya. Tentunya kalau kita melihat table seperti ini, lazimnya orang itu ingin memprediksi loan decision-nya. Apakah ketika saya ingin meminjamkan uang ke dia, dia akan mengembalikan atau tidak? Ini terlalu beresiko atau aman untuk saya pinjamkan uang, misalkan seperti itu. Nah, maka saya bisa saja bilang bahwa, sebentar. Saya bisa bilang bahwa ini, yang loan decision ini adalah si kelas yang kita mau tebak. Atau kita sebut dengan predefined class, seperti itu. Nah, caranya gimana? Ya tentunya kita harus melihat dulu 3 atribut lainnya. Karena 3 atribut lainnya inilah yang nantinya akan mempengaruhi keputusan apakah si loan decision-nya akan disebut risky atau safe. Tapi kita sepakat bahwa ada 2 kelas di sini. Ini ada 2 kelas. 2 kelas, yang pertama ada risky, yang kedua ada safe. Nah, risky dan safe ini adalah klasifikasinya. Jadi kenapa disebut data mining klasifikasi? Karena kita ingin melihat si orang yang baru ini, yang kita belum tahu siapa dan umurnya berapa, pendapatannya berapa ini, apakah aman atau tidak. Jadi kita akan menebak di sininya. Ini akan kita prediksi seperti itu. Cara memprediksinya bisa ada 2 bentuk algoritma. Yang pertama ada yang pakai rumus matematik atau kita pakai statistik nanti. Jadi kita tidak akan membuat rules, tapi ada juga yang based on rules. Artinya kita buat dulu model rules-nya seperti apa, baru kita akan telusuri berdasarkan rules tersebut. Maknanya apa? Nah, ini kalau yang saya lihatkan di sini, ini contohnya adalah yang kita menggunakan rules atau aturan. Jadi kita akan mencari nanti pakai algoritma tertentu yang kita belum tahu apa di sini. Kemudian, kalau sudah, nanti classification rule-nya ini akan terbentuk. Bentuknya adalah if-then rules lagi, seperti yang kemarin, cuma beda fungsi ya. Di mana nanti akan terbentuk rules-rules seperti ini nih rules. Nah, si rules inilah yang nantinya kita akan gunakan untuk mengklasifikasi data yang barunya nanti. Seperti itu. Contoh, misalkan saya punya si orang barunya namanya John Henry, kemudian dia middle age, kemudian dia income-nya low. Maka kita tinggal cari di rules yang tadi, jadi income-nya low, kemudian dia umurnya middle age. Maka berdasarkan rumus tadi, loan decision-nya dia adalah risky. Maka di sini kita tulis adalah risky. Itu klasifikasinya.
Tugas utamanya algoritmanya adalah membentuk rules yang ini, yang tadi. Tapi sekali lagi, belum tentu semua algoritma klasifikasi akan membentuk rules. Bisa saja dia dihitung berdasarkan probabilitas yang nanti kita akan pelajari hari ini di naive Bayes. Itu tidak perlu bentuk rules dulu, tapi kita akan menghitung berdasarkan rumus yang ada, lalu kita nanti akan bisa memprediksi kira-kira si loan disease-nya risky atau tidak. Intinya seperti itu. Nah, yang tadi saya bilang ada predefined atau predetermined class, itu tadi artinya kita ketika melihat data, itu harus bisa melihat dulu kira-kira dari sekumpulan data itu mana yang mau diprediksi. Dan harusnya kita sudah punya dulu data yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Ingat, data mining itu menemukan pola. Jadi kalau kita nggak punya dulu data historinya, ya kita tidak akan bisa membuat pola. Tahu dari mana itu pola kalau kita aja belum tahu, atau kita belum punya datanya seperti itu. Nah, nanti ketika kita punya data, anggaplah misalkan ribuan, ada sekitar 10.000. Nah, 10.000 itu nantinya akan dibagi. Ada yang kita sebut dengan data latih, ada yang kita sebut dengan data uji. Di mana nanti data latih itu kita akan gunakan untuk membentuk rules yang tadi. Jadi kita akan mengolah si rules-nya menggunakan data latih, atau kita hitung misalkan menggunakan rumus probabilitas dan segala macam, itu kita data latih. Lalu ada seperberapanya yang kita pisahkan sebagai data uji. Di mana data uji nanti kita akan menguji kira-kira hasil dari rules tersebut atau dari rumus tersebut, kira-kira nilai keyakinan kita terhadap si hasil prediksinya berapa banyak. Nanti kita bisa pakai namanya confusion matrix. Nanti ada konsep apa ya? Konsep ujinya ada macam-macam gitu ya. Ada yang apa namanya folding, ada yang nanti saya malah agak lupa apa ya istilahnya, yang nanti kita bisa saja memisahkan si data latihnya dengan 70-30 seperti itu. Ada banyak metode untuk ujinya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri untuk konsep lebih lanjutnya bagaimana cara menguji menggunakan data ujinya. Ada konsep yang banyak sekali di cara mengujinya. Nah, tentunya sebelum kita bisa memprediksi, ya kita harus punya dulu fakta yang sudah pernah terjadi. Oleh karena itu, kita harus punya data history di sini. Nah, bagaimana caranya? Caranya ya simple, tadi ada yang pakai model construction, tapi ada juga yang tidak perlu membentuk rule dulu, tapi dia membentuk modelnya berupa formula matematik. Nah, itu jadi harus jadi petunjuk di sana. Nanti kita akan pelajari 3 bentuk ini, ada yang bentuknya rule klasifikasi, ada yang decision tree, ada yang formula matematik. Kemudian model usage-nya nanti kita akan menelusuri dari model yang terbentuk itu kira-kira berapa kelayakan dari si hasil prediksinya. Nah, ada 3 algoritma yang akan kita bahas di sini. Ada naive Bayes, KNN, dan C45. Tapi mungkin untuk yang sekarang kita ganti jadi ID3 atau mungkin apapun lah, nanti kita akan lihat ya. Nah, si section yang pertama ini, atau minggu ini kita cukup membahas dulu yang naive Bayes. Naive Bayes ini salah satu algoritma di metode klasifikasi, di mana konsepnya dia menggunakan konsep probabilitas. Artinya Bapak Ibu coba mengenang kembali ketika belajar probabilitas ya. Jangan sampai lupa kembali probabilitas itu seperti apa, itu bahaya sekali. Nah, kenapa disebut algoritma naif? Paling gampang, ketika misalkan saya punya data, data apa ya? Misalkan data hujan deh, data curah hujan, ada kelasnya adalah tinggi, rendah, dan sedang, seperti itu. Kemudian ada mendung, apakah mendung atau tidak, misalkan mendung iya atau mendung tidak. Kemudian berawan, ada iya atau tidak, misalnya seperti itu. Nah, kenapa kita menyebut si naive Bayes ini dengan kata naif? Naif itu artinya dia tidak memperhatikan korelasi yang mungkin terjadi antar variabel yang ada atau antar atribut yang ada. Padahal kalau secara logika kita, namanya alam, misalkan hujan itu pasti berawan, misalkan seperti itu. Artinya kan ada korelasi antara berawan atau tidak dengan hujan atau tidak, misalkan seperti itu. Nah, kalau naive Bayes itu akan memandang 2 variabel atau 2 atribut tersebut sebagai 2 atribut terpisah. Artinya saya nggak peduli mau nilainya apapun, ya terserah aja, itu mah saya anggap sebagai nilai yang independen, artinya yang tidak saling terhubung seperti itu, tidak saling berkorelasi.
Padahal sebetulnya kalau kita pakai logika, di mana-mana namanya hujan seringkali, saya tidak bilang selalu ya, seringkali hampir 95% itu pasti berawan. Artinya kalau kita lihat sebegitu, akan ada pola bahwa ada korelasi antara berawan dengan hujan, seperti itu. Nah, mungkin saja kalau kita pakai algoritma yang lain, kita tidak akan menggunakan atau kita akan mendahulukan atribut misalkan berawan dibandingkan hujan. Karena yang lebih mempengaruhi adalah berawan. Nah, itu di algoritma lain bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau di naive Bayes, tidak. Nah, itu yang kita sebut kenapa dia jadi naive Bayes. Nah, naive Bayes walaupun algoritma yang kalau mungkin orang lain menyebutnya algoritma cupu ya, karena mudah gitu, tapi dia memang memiliki ketepatan atau keakuratan prediksi yang cukup baik, bahkan terkadang di beberapa kasus dia sangat baik, bisa menghasilkan angka sampai di angka 90% untuk tingkat akurasinya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Simpelnya, sekali lagi, dia menggunakan probabilitas. Belajar probabilitas saya tidak akan mengajarkan lagi ke Bapak Ibu, dan mari kita langsung bahas saja si kasusnya ini menggunakan naive Bayes. Saya akan share dulu 2 screen biar nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Oke, saya akan tutup dulu share screen. Sekarang sudah terlihat 2 layar? Sudah, Pak. Bapak. Oke. Nah, di sini ada sebuah contoh tabel yang datanya kita dapat dari data fakta yang ada sebelum kita melakukan klasifikasi. Di sini ada umur, income, student, credit rating, dan Bayes computer. Nah, sebetulnya kalau dalam algoritma atau metode klasifikasi, kita boleh saja menentukan predetermine kelasnya mau yang mana saja. Misalkan kita mau menebak age-nya atau kita menebak income. Tapi sekali lagi, karena Bapak Ibu ini akan menjadi lulusan Magister Sistem Informasi, Bapak Ibu harus bisa menentukan kira-kira variabel apa yang memang perlu diprediksi berdasarkan kebutuhan informasinya. Jangan sampai Bapak Ibu memprediksi sesuatu, tapi ternyata itu tidak dibutuhkan untuk kebutuhan bisnisnya, seperti itu. Nah, tentunya kalau kita lihat di sini, hal yang paling kelihatan sekali adalah si Bayes computer ini. Wait, sebentar, ini kok kenapa tidak bisa menggambar? Si Bayes computer ini tentunya akan kita prediksi nantinya, walaupun sekali lagi kita bisa saja menebak yang lain, misalkan credit rating dan seterusnya, itu tidak masalah. Nah, kemudian sebelum kita melakukan proses data mining-nya, ingat kemarin kita harus melakukan dulu data preparation-nya atau data cleansing-nya. Nah, salah satu yang harus kita bereskan dulu, ada banyak sih ya sebetulnya, ada yang null data dan segala macam, nanti teman-teman bisa cari referensinya dari yang lain, karena saya ingin fokus ini membahas kepentingannya terhadap bisnis ya, karena kan Magister Sistem Informasi lebih ke arah sananya gitu. Nah, yang perlu kita hilangkan adalah atribut-atribut yang sifatnya unik atau mendekati unik. Contoh kayak tadi ketika kita bilang ada ini, ada name, ada umur, ada pendapatan. Nah, tentunya kita tidak akan pakai name. Kenapa? Name itu unik. Akan kemungkinan munculnya unik atau mendekati unik. Namanya pola itu kan kita akan bisa sebut dia adalah pola kalau berulang. Sementara kalau misalnya kita punya atribut yang tidak berulang, ya buat apa kita mengikut sertakan dia di dalam pembentukan pola. Jadi Bapak Ibu harus lihat dulu kira-kira di data tadi itu ada sesuatu yang unik atau tidak. Nah, untuk hal ini sebenarnya sudah tidak ada, karena sudah di cleansing, anggaplah seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan nanti ada, itu tolong di cleansing dulu, artinya kita tidak perlu mengikutsertakan atribut tersebut. Kemudian nanti ada atribut yang bernilai nol dan segala macam, ada outliers, itu mungkin bisa dirapikan dulu. Silakan Bapak Ibu mungkin pelajari lebih lagi tentang data cleansing, seperti itu. Nah, kemudian seperti biasanya kita akan membagi dulu data latih dengan data uji. Ya anggaplah, sekarang kita akan menganggap ini semua adalah data latih.
Selain yang warna kuning ya, karena yang warna kuning ini yang ingin kita tebak, seperti itu. Nah, artinya kita akan menggunakan dari yang baris 1 sampai baris yang sebelum warna kuning itu sebagai data latih. Padahal nanti kalau di kenyataannya ya kita akan spare dulu mana yang data latih, mana yang data uji. Anggaplah seperti itu. Nah, langkah pertamanya kalau kita menggunakan naive Bayes, kita harus menghitung dulu probabilitas dari predetermined kelasnya. Dalam hal ini, berarti predetermined-nya adalah si Bayes komputer. Ini saya tidak bisa menulis kalau seperti ini. Coba ya. Oke, nggak masalah deh. Saya nggak perlu menulis juga di sini. Nah, kita lihat dulu probabilitas kelasnya. Namanya menghitung probabilitas, berarti kita harus tahu dulu komposisi dari data yang ada di atribut dari predetermined kelasnya. Kita akan lihat predetermined kelasnya adalah Bayes computer. Di sini ada berapa kelas ya? Kita lihat aja datanya, ada yes dan ada no. Oh, berarti 2 kelas. Berarti kita akan menghitung probabilitas dari Bayes computer ini berapa rasio antara no dengan yes-nya dan berapa probabilitasnya nanti. Ya, kita akan hitung dulu data keseluruhan ada berapa di sini. Coba Bapak Ibu bisa mulai mengaktifkan sound-nya untuk menjawab. Ada berapa data yang kita gunakan untuk data latihnya? 14. 14, oke. Sekarang kita hitung dulu, untuk menghitung probabilitas dari predetermined kelasnya, maka hitung dulu masing-masing nilai dari kelas datanya. Contoh di sini ada kelas yes dan ada kelas no, terhadap rasio jumlah data seutuhnya. Sekarang kita hitung dulu berapa jumlah yes. 9. Ada 9, berarti probabilitasnya adalah 9/14, betul ya? Karena dia adalah 9 data dari 14 data keseluruhan. Seperti itu. Jadi kita bilang probabilitasnya adalah 9 dibagi 14 atau 9/14. Sementara no-nya ya berarti sisanya tinggal 14 kurangi 9, berarti ada 5. Jadi probabilitas dari no di kelas Bayes computer adalah 5/14. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Oke. Kalau sudah berarti probabilitas itu tinggal kita kalikan. Kok tinggal kita kalikan? Tinggal kita hitung 9/14 berapa, 5/14 berapa. Itu adalah probabilitas yang ada di atribut Bayes computer, seperti itu. Yang yes berapa, yang no berapa, seperti itu. Kemudian kalau sudah, tinggal kita menghitung probabilitas atribut yang lain selain atribut kelasnya terhadap si atribut kelas tersebut. Contoh di sini ada credit rating, ada students, ada income, dan ada age. Itu kan atribut selain dari si Bayes computer, atau nanti kita bisa sebut dengan independent dan dependent variable. Nah, kita akan menghitung independent variables-nya dulu sekarang terhadap si independent-nya. Seperti itu, ada X dan ada si kelasnya. Nah, caranya gimana? Ya, kita tinggal lihat dulu. Misalkan kita mau menghitung, pertama adalah si umur. Umur dulu nih, misalkan. Kita melihat dulu, umur di sini ada berapa kelas? Ada youth, kemudian ada middle age, kemudian ada senior. Ada 3 ya. Beda dengan kelas Bayes computer yang punya 2 kelas di sini. Nah, kalau sudah, kita juga harus melihat tadi kan probabilitasnya kita gantungkan terhadap kelas Bayes computernya. Di mana kelas Bayes computer tersebut tadi punya kelas yes dan punya kelas no. Nah, kita akan filtering dulu saja biar mudah. Kita akan mulai dulu dari yang kelas yes-nya dulu. Karena kan tadi rumusnya adalah probabilitas si kelas yang ada di atribut dependent terhadap si atribut terhadap kelas yang ada di atribut predetermined kelasnya, yaitu yes dan no tadi. Nah, di sini saya sudah potong dulu tabelnya yang hanya yes saja dulu biar gampang mencarinya. Jadi kita akan melihat dulu misalkan si siapa namanya? Si age-nya di sini. Kemudian kita misalkan mau menghitung dulu probabilitas yang youth terhadap si mana ya? Youth terhadap si yes-nya berapa, middle age berapa yes-nya, senior berapa yang yes-nya, dan seterusnya. Kita menghitung probabilitas seperti itu. Nanti baru kita kalikan, karena rumusnya yang tadi itu.
di mana si probabilitas atribut yang dependen terhadap si kelasnya itu dimasukkan ke rumus seperti ini. Artinya kita mengalihkan antar atribut dan seterusnya. Nah, tapi karena kita sudah dipandu, ini ada cara cepatnya ya. Tapi kalau nanti ya harusnya dihitung semua biar nanti tinggal kita pakai seperti itu. Di sini kita akan menebak yod, medium, yes, dan fair. Benar ya? Jadi kita hanya akan menebak yang yod, kita akan menebak yang medium, kita akan menebak studentnya yes, kemudian akan menebak credit ratingnya yang fair. Dia ditanya base komputernya apa. Maka kita cukup fokus saja ke yang nilai-nilai yang mau ditebak ini. Jadi contoh kita harusnya menghitung yang middle age, yang yes berapa, senior yang berapa, yang yod berapa, yang yes-nya. Begitupun juga terhadap yang no-nya nanti. Tapi kalau untuk sekarang nggak perlu, karena kita cukup ditanya yang ini. Nah ini biar cepat aja sebetulnya. Walaupun nanti sekali lagi pada kasus yang kenyataannya ya kita harus menghitung semua aja biar nanti tinggal kita gunakan. Biar mudah seperti itu. Nah, kita tinggal tanya di sini, age itu yang yod, karena kita akan menebak cukup yang yod. Yod berapa yang yes? Di sini cuma ada 1, 2, dan 3. Berarti nilainya adalah, kok yodnya ada di sini 3/9 ya. Coba kita cek dulu. Yod 1, yang yes 1, 2, Semua 3. 3. Sorry, ini 3/9 harusnya ya. Kenapa jadi 2/9? Nah, 3/9. Benar ya, Bapak Ibu ya? Saya tidak salah kan? Sebentar. Yod yang yes, 1, 2, 3. 3 harusnya 3/9. Nilainya berapa? Bisa dibantu hitung? 3/9? Berarti 0,33 ya? Nah, oke. Seperti ini. 3 angkanya Bang Oma. Berarti oke. 0,333 seperti ini. Kemudian income. Income-nya kan kita cukup fokus ke yang medium. Berarti medium berapa yang yes? Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4. Berarti 4/9. Nilainya sekian. Kemudian student yang yes. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 terhadap kelas yang yes-nya saja. Berarti 6/9. Dan seterusnya. Itu saya tidak akan jelasin. Kemudian kita hitung probabilitas untuk kelas yang yes-nya aja dulu nih. Ini kan probabilitas yang yes-nya adalah 0,22 0,33 harusnya ya di sini. 0,333 dikali 0,444 dikali 0,667 dikali 0,67. Boleh dibantu berapa hasilnya? 3 angka dibilang koma? 0,066. 0,066 seperti ini. Oke, ini adalah probabilitas dari yang kita mau tebak terhadap kelas yes-nya. Kebayang ya? Karena kan kita akan menghitung per masing-masing terhadap kelas di base computer. Kelas di base computer ada 2, ada yes, ada no. Berarti kita harus hitung per masing-masingnya, seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita hitung yang no-nya sekarang. Karena kelas base computer cuma ada 2 kelas. Ada yes dan ada no. Di sini yod yang no berapa? 3/5. Kenapa per 5? Ya karena no-nya cuma 5. Jadi kan kita lihat probabilitasnya terhadap keseluruhan data kelasnya. Kemudian income yang medium hanya ada 2. Oke, berarti 2/5. Nilainya sekian dan seterusnya. Dikalikan lagi dengan rumus yang sama, artinya probabilitas yang tadi di awal, yang no tadi kan ada berapa di sini? 0,357. Sorry, kenapa ini tidak dimasukkan ya? Oh, nanti di akhir, sorry. Nah, kita hitung dulu aja yang probabilitas no-nya saja dulu, 0,6 dikali 0,4, dan sekian hasilnya 0,019. Nah, kalau sudah itu, kita akan menghitung probabilitas yang tadi, probabilitas kelas keseluruhan, terhadap tadi yang sudah kita hitung yes dan no-nya. Caranya adalah kita kalikan lagi di sini dengan yang nilai awal. Nilai awal yang tadi itu yang ini. Nah, ini nilai awal. Yang cuma kita hitung probabilitas yes dan no-nya berapa. Tinggal kita kalikan saja semua, nilainya berapa di sini. Hasilnya, ya ini belum diperbaiki ya. Ini tadi hasilnya adalah bukan 22, tapi 333 ya. Hasilnya berapa di sini tadi? 0,0 saya agak lupa. 66, oke. Berarti di sini 0,066. Kemudian tinggal kita
kalikan dengan tadi 0,066, bantu hitung ya teman-teman di sini, dikali dengan tadi yes-nya adalah 0,643, hasilnya berapa? 0,042. 0,042. Oke, sip. Kemudian di sini dihitung juga yang no-nya. Caranya sama, tadi kan kita udah punya 0,019 hasil perkalian yang tadi, kita kalikan dengan no yang di awal tadi, probabilitas no yang di awal adalah 0,357. Hasilnya adalah 0,007. Oke, sudah nyampe sini, tinggal kita bandingkan mana yang lebih besar probabilitasnya. Namanya probabilitas itu berarti kan dihitung berdasarkan nilai kemunculan ya. Berarti mana yang lebih sering muncul. Ya paling gampang kita bilang bahwa yang yes kan. Bahwa yang yes ini yang lebih sering muncul dibandingkan yang no. Maka kita bisa bilang bahwa kelas dari data yang yod, medium, yes, dan fair ini, Bayes komputernya adalah yes. Nah, ini ada rumusnya seperti ini. Jadi mana yang lebih besar, maka yang besar itu adalah, probabilitas yang lebih besar itu termasuk kelasnya. Seperti itu. Maka jawabannya adalah yes. Itu adalah naive Bayes. Oke, selesai untuk naive Bayes. Silakan, kalau Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo, silakan. Ya, terima kasih Pak Adam. Saya sebenarnya tanyanya di LMS, tapi ya penasaran. Gak apa-apa, tanya lagi. Nah ini tuh ketika yes no, ini kan misalnya 2 ya. Ketika nanti ada kemungkinannya lebih dari 2, bisa juga kan ya? Bisa, kelasnya bisa lebih dari 2, betul. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada semacam confidence level atau standar error atau standar deviasi atau pasti itu hasilnya gitu, tingkat kepastian bahwa itu yes atau no itu ada nggak di naive Bayes? Nanti kita akan melihat lagi Pak sebetulnya. Ini kan belum mengujinya ya. Yang yod, medium, yes, dan fair ini sebetulnya dia apakah yes atau tidak. Nah, ini kan datanya karena sedikit, ini jadi agak susah. Nanti kan data kan semakin banyak tuh. Kita melihat dulu data yang banyaknya dulu. Nah, kita mencari yang yod, medium, yes, dan fair itu lebih banyak yang yes atau lebih banyak yang no. Kalau lebih banyak yang no-nya ternyata, malah kalau kita kan prediksinya tadi yes. Kalau justru ketika kita telusuri ternyata lebih banyak no-nya, maka ya prediksi kita kurang akurat. Tapi sekali lagi, karena naive Bayes ini adalah probabilitas dasarnya, dan probabilitas itu dilihat dari kemunculan, bukan pasti ya, memang seringkali hasilnya akurat. Kenapa ya? Karena dia melihat banyaknya munculannya. Jadi yod, medium, yes, dan fair ini lebih banyak muncul yang yes-nya dibanding yang no-nya. Seperti itu. Cara mengukurnya nanti kita bisa pakai confusion matrix. Nanti berapa yang false positif, false negatif, ada yang true positif, dan ada yang true negatif. Ini sama kayak kita bicara COVID ya. Kan COVID kan sering sekali kan dibahas tuh ada false positif, ada false negatif gitu ya. Nah, itu sebenarnya ilmu dari confusion matrix. Nanti Bapak Ibu bisa cari apa itu confusion matrix kalau tertarik. Dia sering sekali kita prediksinya false, misalnya kayak COVID ya. Ini COVID orang negatif, tapi ternyata negatif ini salah gitu. Nah, berarti dia adalah ya false yang sifatnya negatif seperti itu. Nanti ada yang false positif seperti itu. Itu juga bisa mempengaruhi. Dari false negatif, false positif, true positif, dan true negatifnya, itu nanti akan bisa kita hitung berapa rasionya. Berapa persentase tingkat kebenarannya bisa kita hitung. Cari saja kata kuncinya confusion matrix. Seperti itu, Pak. Jadi bukan pakai bukan pakai confidence seperti kemarin. Kalau association rule kan dia pakai confidence di situ. Itu, Pak. Oke, terima kasih. Oh, boleh tanya, Pak? Boleh. Ini Pak di kolom yang sebelah kiri itu kan yang kita kan nyari yod, medium, yes, sama fair Pak yang di warna kuning itu. Ya. Sebenarnya kan di atas tuh ada juga yang sama ya Pak si kondisinya tuh ya. Ada yod, medium, yes, sama fair juga dan itu Bayes komputernya yes. Itu kan nggak berarti rules tersebut berlaku berdasarkan itu belum tentu si kuning itu bisa yes atau no gitu kan ya. That's why we call naive Bayes, Pak. Ya. That's why we call naive Bayes. Walaupun sudah pernah terjadi sebelumnya, dia nggak peduli. Oke. Jadi dia akan menganggap age, income, student, credit rating itu sebagai variabel atau atribut yang terpisah, dan dia harus hitung ulang dengan probabilitasnya. Sementara kalau algoritma yang lain, di beberapa yang lain, itu dia membentuk if then rule-nya dulu.
Karena if then rule ini kan dilihat juga dari probabilitas tentunya ya nanti ya. Nah, kalau sudah kebentuk rule ya udah kita nggak usah capek-capek ngeliat-ngeliat lagi, kita nggak usah capek-capek ngitung setiap kali ada perubahan data gitu. Tapi kita cukup memanfaatkan rule tersebut ya. Sudah ada ngapain kita pakai lagi? Ini beberapa data semuanya begini ya, kita pakai begini. Nah, itu kan kalau kita tidak naif. Nah, sayangnya karena kita belajarin naif bias ya memang konsepnya naif seperti itu gitu. Itu, Pak. Baik, Pak. Ada lagi? Yang lain silakan yang mau bertanya. Sudah kelihatan ya kelebihannya apa ya? Kelebihannya cepat karena kita tinggal menghitung probabilitas, kita tidak perlu istilahnya tidak perlu mengorbankan banyak hal untuk bisa memahami ini, tapi kekurangannya justru di komputasinya. Kenapa di komputasinya? Bapak Ibu bayangkan saja data nambah 1 aja, berarti kan perhitungan probabilitasnya berubah, benar nggak? Betul, Pak. Nah, itu yang jadi concern yang penting. Memang konsepnya kalau dalam machine learning, itu tidak akan setiap kali ada data masuk yang baru, akan langsung diikut-sertakan dalam data trainingnya. Memang iya gitu. Supaya menjaga si formula yang udah kebentuk atau model yang udah kebentuk itu tetap statik gitu loh. Tapi kan machine learning sendiri dia punya periodik kapan lagi harus untuk memperbarui formula atau rule yang kebentuknya. Nah, itu yang jadi kendala. Berarti kan setiap ada perubahan ya perhitungannya memang kita akan hitung dari awal lagi dan komputasinya melibatkan sejumlah data yang masuk seperti itu. Nah, ini memang komputasinya cukup besar. Apalagi nanti kita belajar minggu depan k-nearest neighbor, nah itu juga cukup besar. Itu kelemahannya. Keakuratannya karena dia berbicaranya probabilitas, keseringannya munculnya yang mana ya itu lebih biasanya seringkali akurat gitu. Oke, silakan ada pertanyaan lain. Apakah penjelasan yang saya jelaskan sudah bisa diterima dengan baik? Tanya Pak. Boleh, silakan. Ini juga sudah Pak, di LMS. Tapi mungkin saya tanyakan langsung di sini. Dengan keakuratan data, karena dari beberapa sumber itu kalau saya baca, night bias ini kan hanya membutuhkan data kecil gitu ya. Nah, membutuhkan apa Pak? Punten. Data yang kecil Pak. Data yang kecil. Iya. Kalau yang saya baca beberapa sumber gitu Pak. Ya, kemudian? Ya, kan yang saya tanyakan itu terkait dengan keakuratannya ya. Tadi sudah dijawab bahwa naib bias ini kan keakuratannya cukup ini Pak ya, di atas 90% Pak ya. Bisa mencapai 90%. Bisa mencapai 90% ya. Ya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan itu kalau berdasarkan sumber tadi itu data kecilnya itu seberapa kecil gitu ya. Karena kan dia ini Pak padahal naib bias ini kan dia tidak mengabaikan data. Berarti kan bisa lebih banyak gitu Pak datanya. Oke, saya coba jawab dulu. Saya belum pernah menemukan referensi mungkin cara menangkapnya mungkin yang kurang tepat ya Pak. Ya. Saya tidak baca referensinya soalnya yang Bapak baca seperti apa, tapi namanya data mining ya datanya harus banyak, nggak mungkin datanya kecil itu dulu. Ya semakin kecil ya timbul masalah kayak tadi ini. Ini data kecil kan hanya untuk mensimulasikan ya. Sebetulnya kalau kita melihat data kecil ini ya kurang baik untuk data mining karena probabilitasnya tuh rasionya tidak sangat tipis bedanya gitu. Masih jelas sekali bedanya antara yang yes dan yang no-nya berapa seperti itu. Justru dengan semakin banyak data yang masuk, kita akan makin bisa melihat hal tersebut dengan jauh lebih akurat gitu. Itu dulu sih Pak. Kalau masalah akurasi, ya tadi lagi karena rumusnya berangkat dari probabilitas ya, dari yang sering munculnya apa, maka kelasnya apa, ya itu yang biasanya kita gunakan, biasanya akurasinya jauh lebih besar seperti itu. Sip, bagus pertanyaannya nih yang masuk tiga-tiganya. Silakan yang lain yang mau bertanya lagi, silakan. Benar tidak ada pertanyaan?
Coba critical thinking sedikit saja. Kira-kira ini pasti ada pertanyaan harusnya. Ada sesuatu yang aneh di naive bias atau di kasus ini. Apa kira-kira? Coba sekarang kita lihat dari data yang kita punya. Kita akan menebak apakah orang akan beli komputer atau tidak. Simpelnya kan begitu. Cuma kita lihat di sini, data faktanya fair nggak? Untuk kita gunakan sebagai data latih. Kita lihat dari yang slide yang saya tunjukkan ini dari awal, makanya ini saya sengaja kasih highlight ya, slide yang tadi yang muncul ini saja gitu. Supaya Bapak Ibu mungkin bisa dapat gambaran. Bahwa data yang kita punya ini nggak seimbang, nggak balance. Yes-nya lebih banyak dibandingkan no-nya. Otomatis probabilitas kemunculan yes dibanding kemunculan no, itu pasti akan lebih besar yang yes. Dan ini bedanya jauh sekali. Nggak balance datanya. Sehingga seringkali nanti algoritma naive bias ini lebih cenderung menghasilkan kelas yes dibandingkan kelas no. Ya simple, karena apa? Contoh no-nya sedikit dibandingkan contoh yang yes. Nah, konsep seperti ini kita bisa sebut sebagai imbalance class, atau kelas yang tidak seimbang. Nah, kalau kita menggunakan naive bias, ini jadi masalah besar. Kenapa? Ya karena sekali lagi naive bias itu menggunakan konsep probabilitas. Dilihat yang mana yang lebih muncul, maka cenderunglah si data tersebut akan kita anggap sebagai kelas tersebut. Itu kan konsep dasar awalnya, naif, seperti itu. Kita melihat di sini kelas yes-nya 9, kelas no-nya 5. Dari 14 data, ya jelas, nanti apapun itu akan jauh lebih banyak diklasifikasikan sebagai yes, dibandingkan sebagai no. Ada kecenderungan seperti itu, walaupun tidak selalu. Nah, kecenderungan semacam inilah yang nantinya harus dihindari. Nah, ini bisa jadi topik riset yang cukup menarik, bagaimana menangani klasifikasi ketika data fakta yang kita punya ini sifatnya imbalance. Itu jadi satu riset lagi tersendiri dibandingkan data mining klasifikasinya itu sendiri. Itu kalau kita critical thinking, kita bisa berpikir ke sana. Pertanyaan kedua yang mungkin muncul di benak saya, tadi kan kita pakai rasio perbandingan ya, mana yang lebih besar, maka itu adalah kelasnya, yang ini. Pertanyaan saya ke Bapak dan Ibu simple. Kalau tiba-tiba probabilitas yang yes dengan probabilitas yang no-nya sama, maka si data yang kita akan predik ini kita lebih baik klasifikasikan sebagai yes atau sebagai no? Ayo, coba dijawab. Ini kita diskusi. Boleh ya, munculkan wajahnya karena udah mendekati akhir. Biar kita enak diskusinya. Saya stop share deh. Nah. Kira-kira probabilitas yang yes-nya 50%, probabilitas yang no-nya 50%. Mungkin nggak? Ya, walaupun kejadian itu akan bisa gampang dihindari, gitu, tapi mungkin saja terjadi. Gitu. Nah, kalau misal 50-50 kayak gitu gimana? Pilih yang yes atau pilih yang no? Kalau dari perbankannya sih biasanya ngasihnya yes sih Pak, jadi dia ngambil aja. Kalau dari perbankan, ya kalau dari yes. Kita dari ya. Justru disinilah uniknya. Saya tidak akan menanyakan ini ke kelas yang computer science atau rekayasa perangkat lunak, tapi saya akan bertanya pertanyaan ini kalau ke kelas sistem informasi. Kenapa saya tanyakan ini ke kelas sistem informasi? Karena kalianlah nantinya yang akan memahami domain masalah. Kalau dari perbankan tadi temannya memberikan gambaran, ya kalau udah 50 mah udah kasihlah bahwa dia safe. Atau misalnya dia akan beli komputer, dia pasti akan beli komputernya, seperti itu. Yeah. Tapi dalam kasus yang lain, dalam domain yang lain, bisa jadi orang lebih cenderung yang no. Saya analogikan, kalau kita misalkan ingin memprediksi apakah orang ini sakit kanker atau tidak. Kalau sudah 50-50, misalnya hasil predik dari si naive bias-nya sudah 50-50, berdasarkan keseluruhan kasus yang pernah terjadi di dunia ini, ya maka bisa jadi, ini saya menganalogikan saja ya, nanti tugasnya Bapak Ibu yang mencari tahu. Kalau dokter disajikan 50-50, dia lebih baik menyajikan ke pasiennya yes atau no, seperti itu. Yes cancer atau no cancer, seperti itu. Ya paling gampang ya, orang mungkin saja, saya menebak nih ya, dokter mungkin lebih banyak memberikan orang tersebut yang 50-50
itu sebagai yes cancer. Artinya resikonya sudah besar sekali 50. Ya lebih baik saya katakan cancer saja dibanding tidak. Atau bisa jadi dokter mengatakan, oh jangan disebut cancer, karena kalau disebut cancer tadinya dia memang cenderungnya lebih ke no, malah karena dia makan batin gitu, makan hati, jadi sakit cancer beneran gitu loh. Karena memang ada kejadiannya ya, penyakit muncul karena hati gitu ya. Jadi hatinya kita udah di judge, oh kamu tuh cancer, padahal sebenarnya dia nggak cancer gitu. Nah, tahu-tahu jadi ada cancernya beneran gitu. Nah, itu tinggal tergantung lagi balik ke domainnya. Nah, domain knowledge itu kerjanya Bapak Ibu. Sama seperti Bapak Ibu belajar enterprise architecture atau belajar sistem informasi, kan langkah pertamanya adalah mengenali lingkungannya dulu, bener nggak? Mengenali lingkungannya dulu, mengenali enterprise-nya dulu gitu loh. Konsepnya seperti apa? Ya sama, data mining pun algoritmanya untuk mencari algoritma yang jauh lebih baik dan segala macam, mana yang lebih akurat atau tidak, itu tugasnya computer science. Orangnya computer science, kan informatik itu ada banyak ranahnya. Kemudian untuk membangun perangkat lunaknya agar jauh lebih baik perangkat lunaknya, agar jauh lebih mudah digunakan, supaya lebih berguna nanti informasi yang disajikan, itu ada orang rekayasa perangkat lunak. Nah, lalu tugasnya Bapak Ibu di data mining apa? Yaitu memahami knowledge, memahami kebutuhan bisnisnya seperti apa. Jadi jauh lebih ke arah sana, bukan hanya berkutat gimana cara ngitungnya, enggak gitu. Cara ngitungnya mungkin harus paham gitu ya. Tapi jauh lebih tinggi dibanding itu ya Bapak Ibu harus bisa memahami domain knowledge-nya. Itu. Jadi secara bisnis ini lebih baik kita katakan yes atau no. Mungkin kalau tadi perbankan mungkin kita katakan yes karena mungkin bank ya. Saya bilang mungkin bank itu lebih cenderung meminjamkan uang atau tidak gitu. Kalau lebih cenderung sama pengen minjemin uang biar uangnya muter gitu. Ya kalau sudah 50 berarti anggap saja iya gitu. Safe untuk kita pinjamkan seperti itu. Tapi mungkin ada bank yang dananya kecil bisa aja bilang, oh saya nggak mau terlalu banyak minjemin uang, jadi saya harus benar-benar untuk menentukan apakah orang ini risky atau safe untuk saya kasih pinjaman. Ya kalau 50-50 mungkin saya akan pilih sebagai tidak akan saya anggap sebagai yang safe untuk saya berikan pinjaman. Nah itu balik lagi sekali lagi ke domain problemnya, domain knowledge-nya seperti itu. Dan itulah tugas Bapak Ibu semua. Contoh kayak imbalance class itu tugasnya computer science. Jadi bagaimana caranya memilihkan algoritma yang bagus untuk imbalance class, kemudian untuk merapikan cleansing-nya itu kerjaan dari si computer science. Tugasnya Bapak Ibu ngapain ya? Itu memetakan kebutuhannya agar tepat. Oke, itulah data mining klasifikasi dengan algoritmanya Naive Bayes. Minggu depan kita masih akan membahas data mining klasifikasi dengan dua algoritma. Ada algoritma K-nearest neighbor atau kita singkat dengan KNN. Lalu ada algoritma decision tree. Nanti kita akan pilih apakah C45, apakah ID3, nanti kita lihat kepentingannya seperti apa. Oke. Untuk Naive Bayes, sebentar saya cek LMS dulu. Seharusnya sudah saya siapkan uji coba programming R-nya. Apakah sudah saya bukakan atau belum ya? Oke, sudah ada. Jadi sama seperti kemarin, habis ini Bapak dan Ibu, saya minta beraktivitas mandiri, mencoba lagi R programming seperti yang lalu. Saya perlihatkan dulu di sini. Supaya nanti pemahaman Bapak Ibu jadi lebih baik seperti itu. Nah ini yang Naive Bayes sudah saya bukakan sekarang, jadi Bapak Ibu bisa pelajari. Kemudian nanti minggu depan ada KNN. Kalau yang mau belajar duluan boleh, ini data yang akan kita pakai minggu depan. Kemudian ada ID3. ID3 kita pakainya. Nah untuk ID3 ini kita akan, sudah saya siapkan semua, bahasa pemrograman di R-nya, jadi Bapak Ibu bisa belajar mandiri. Saya lebih utamakan Bapak Ibu untuk ya ini tadi istilahnya menemukan komposisi yang tepat di penyampaian informasinya seperti itu. Oke, ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup kelasnya? Jadi sudah saya bukakan ya, nanti tinggal diakses saja di LMS. Boleh bertanya atau segala macam, silakan Bapak Ibu bebas untuk memanfaatkan grup saja. Jadi sebenarnya materi ajaran udah lengkap sampai terakhir, bahkan UAS-nya pun sudah ada, cuman memang saya bukanya sedikit-sedikit dulu.
Seperti itu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan jelas. Kalau nggak jelas, ya boleh bertanya lah lagi nanti. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak. Walaupun saya tahu ini pasti susah sekali untuk belajar di masa seperti ini ya. Sudah mendekati libur-libur akhir tahun. Dan memang ini Harpitnas ya, karena Sabtunya terjepit. Cuman saya mengapresiasi teman-teman masih full ada di sini. Untuk daftar hadir yang minggu sekarang, tolong dipastikan yang link uji coba NiceBias menggunakan R-nya diakses ya, supaya terchecklist. Kalau sudah terchecklist, nanti saya anggap hadir seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Saya tidak tahu apakah minggu depan akan diliburkan atau tidak, tapi untuk sementara saya tahunya tidak libur ya. Jadi kalau tidak libur ya kita akan belajar gitu, walaupun mungkin tahun barunya sudah makin dekat. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.